Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana bil qasimil Mustafa Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak biasa berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali di pagi hari ini. Pagi hari ini adalah pagi hari Ahad terakhir bulan Ramadan. Kalau lebaran kita adalah hari Kamis, berarti puasa kita tinggal 4 hari dengan hari ini. Dan pada hari ini juga kita akan menyelesaikan surat Al-Mu'minun kita. Pagi ini kita akan baca surat Al-Mu'minun, surat 23, mulai dari ayat 101 sampai 110. Dan sebentar petang 111 sampai 118. Karena Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani sudah bersama dengan kita, mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama baca Al-Quran, dituntun, dipandu oleh Ustadz Tony Sanwani. Kepada Ustadz Tony kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه فأولئك الذين أنفسهم Kalau nggak kursi itu aku kepanasan. ألفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم كالحون لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا
فيها شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا لا تهلكنا بذنوبنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال أخسأها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إنه فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا إنكم تضحكون صدق الله العلي صدق العظيم. الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى الأطهار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Muhammad wa ali Muhammad wajir farajahum. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustadz Tony Sanwani yang telah memandu kita membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa menjagakan usianya, kesehatannya, dan juga keluarganya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian yang ikut membaca Al-Quran. Semoga juga Allah SWT senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada Bapak Ibu sekalian cucuran rahmat dari alam samawi, sehingga kemudian bisa menjalani alam arodinya dengan sebaik-baik kehidupan. Terima kasih berbahagia, kita mendapatkan informasi tadi dari Ibu Mita bahwa ternyata di majelis kita juga ada beberapa teman kita, sahabat kita yang dari Melbourne yang biasa ikut. Oleh sebab itulah kepada Bu Santi dan kawan-kawan kita ucapkan terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di tempat ini untuk sama-sama membaca kitab suci Al-Quran, takarrub dan qurbah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menerima kita dimanapun kita berada. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Mu'minun kita, surat yang ke-23. Suratnya orang-orang beriman, turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 118. Dan tadi kita sudah baca 101 sampai 110. Berarti tinggal
8 ayat lagi kita akan selesaikan surat ini, dan insya Allah kalau kita diberi usia panjang, besok pagi hari Senin kita sudah masuk pada surat An-Nur, dan sepertinya surat An-Nur adalah merupakan surat terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di luar bulan Ramadan kita lanjutkan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan kita ini, tetapi tidak lagi setiap hari, tetapi 3 kali dalam 1 pekan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 19.30 sampai jam 21 waktu Jakarta, atau waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut menyesuaikan diri. Memang kalau jemaat kita, sahabat-sahabat kita dari Melbourne mungkin sudah tengah malam. Kalau di sini mereka duluan 3 jam daripada kita. Jadi jam 19.30 sampai jam 21 malam. Kemudian kita mulai insya Allah tanggal 17 Mei. Bukan 17 Mei ya, sorry. 2 atau 3 minggu nanti kita umumkan lagi, ada pengumumannya. Kalau 17 Mei masih dekat dengan Lebaran. Lebaran ini adalah tanggal 13 Mei. Ya, jadi kita nanti sampaikan tanggalnya. Kita mulainya kapan. Terakhir kita bahas kemarin ayat 100 yang ilustrasinya adalah video ini, yaitu menggambarkan orang-orang yang sudah masuk di alam barzah dan pengen kembali ke dunia dan tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Di dalam alam barzah kita akan berhadapan dengan banyak sekali wujud-wujud, karena setiap amalan kita di dunia selalu mengambil wujud-wujud di sana. Namanya tajassumul amal. Amal kita berwujud di sana. Jadi ada jisim, ya, tajassum. Jadi ada jisim-jisim tetapi tidak punya materi, tidak punya madda namanya. Seperti kalau Bapak Ibu sekalian bermimpi, mimpi itu kayak gini, kayak hitam gitu. Ya, kenapa? Karena mimpi itu benar-benar ada jisim, ada orang kelihatan dalam mimpi kita, tetapi itu tidak punya benda, tidak punya materi. Kenapa? Karena kalau dia punya materi, tentu yang melihatnya adalah mata kita, kuping kita. Tetapi pada saat kita bermimpi, mata, kuping kita, dan alat-alat indera kita yang lain sedang istirahat. Ini terakhir kemarin. Jadi orang-orang yang pindah ke alam barzah atau baru dicabut nyawanya, mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Dia katakan, farji'uni, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan. Mudah-mudahan kalau saya kembali ke dunia atau hidup lagi, saya akan melakukan amal-amal soleh fima taraktu. Dengan amalan-amalan yang selama ini aku tinggalkan. Fima taraktu. Dari sini kemarin kita menyimpulkan bahwa sebaiknya utang-utang amal kita yang wajib kita bayarkan, karena ini ada pernyataan seperti ini. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak, itu hanya permintaan yang bersangkutan saja. Itu hanya kalimatun, itu hanya sebuah kata saja. Huwa qailuha, yang dia ucapkan. Dan tidak mungkin terwujud. Apa sebabnya? Wa min waraihim, karena di belakang mereka barzahun. Ada dinding yang tidak bisa ditembus. Dinding itu namanya dinding barzah, makanya di alamnya disebut dengan alam barzah. Biasa juga disebut dengan alam kubur. Sampai kapan ini? Ila yaumin yub'atsun. Sampai hari ketika kita semuanya dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Sekarang kita masuk ayat baru tentang ditiup sangkakala. Pada saat nanti ditiup sangkakala, maka kemudian alam semesta akan hancur. Kita lihat misalnya ilustrasi kita ini seakan-akan menjadi semacam menjadi semacam pusaran air lalu kemudian bergerak menuju kepada satu titik, termasuk bumi kita yang besar ini. Bergerak menuju ke sana. Masuk ke dalam apa yang disebut orang dengan lubang hitam atau black hole. Kemudian masuk ke sana dan kemudian menghilang lagi. Sebagaimana tadinya pernah tidak ada, lalu kemudian akan kembali jadi tidak ada lagi. Apa yang tidak ada? Alam semesta kita. Entah alam semesta dalam pengertian seluruhnya atau alam semesta dalam pengertian
galaksi kita saja. Yang pasti sains mengakui bahwa alam pernah tidak ada dan kemudian ada, lalu nanti pada akhirnya akan terjadi lagi keruntuhan yang disebut dengan Big Crunch. Sekarang 101. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalun. Fa idza maka apabila nufikha ditiup, ya, apabila nanti sudah ditiup fisur pada sangkakala, pada ibaratnya waktu sudah dihentikan, ruang juga kemudian ditiadakan. Maka pada saat itu terjadilah kiamat, dan pada saat itu fala ansaba bainahum, maka manusia kembali dibangkitkan, dan pada saat dibangkitkan la ansaba, tidak ada lagi nasab. Ya, jadi ansab di sini bentuk Jawa dari nasab. Jadi tidak ada pertalian nasab, ini bukan nasib, nasab harusnya. Fala ansaba, tidak ada pertalian nasab lagi. Ya. Nasab itu hubungan sedarah, seperti ayah, ibu, anak, itu namanya nasab. Jadi kita anaknya siapa itu namanya nasab. Jadi fala ansaba bainahum, tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Jadi pada saat itu semua orang nafsi-nafsi. Jadi fala ansaba bainahum yauma idzin, pada saat itu semua orang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada lagi nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, dan mereka juga tidak bisa saling minta-meminta. Yatasaalun, saling meminta. Jadi kita tidak bisa meminta tolong kepada orang lain, termasuk kepada orang yang dulu di dunia sangat dekat kepada kita, yaitu orang tua kita, anak kita, kerabat kita. Pada saat itu kita tidak bisa minta tolong kepada mereka lagi. Apa sebabnya? Wala yatasaalun. Kalau kita tanyakan kepada para ulama tafsir, kenapa pada saat itu tidak ada orang yang bisa saling meminta-minta, saling bertanya atau saling meminta sesuatu? Katakan karena pada saat itu semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing menghadapi perkumpulan yang begitu besar dan kemudian menghadapi peradilan raksasa pada saat itu. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Di ayat lain dikatakan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah terhadap suatu hari yang pada hari itu satu nafs, satu diri tidak akan bisa membantu nafs atau diri yang lain. Kalau di dunia kita saling bantu-bantu, untuk apa? Agar menyelamatkan diri kita masing-masing di akhirat. Jadi pada saat kita di dunia ini menolong saudara kita yang lain, hakikatnya menolong diri kita nanti di akhirat, karena di akhirat sistem tolong-menolong, sistem ta'awun seperti itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah semua orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Yoske berbahagia, setelah itu kemudian kita dibawa ke mizan namanya. Mizan ini kalau diilustrasikan ya dengan timbangan. Maka timbangannya begini, tentu tidak ini hanya ilustrasi saja, karena tentu Allah Subhanahu wa taala Maha menghitung. Tapi ini adalah ilustrasi bahwa kalau kita ibaratkan kanan itu dengan kita ibaratkan kanan ini adalah pahala dan kiri sini adalah dosa, maka cuma dua saja begini, coba lihat timbangan. Entah yang di sebelah kanan ke bawah atau sebelah kiri ke bawah. Kalau sebelah kanan ke bawah berarti dia berat dan berarti bahwa sebelah kirinya ringan. Kalau sebelah kiri ke bawah berarti dia berat, sebelah kanannya ringan. Nah, kanan kiri adalah pahala dan dosa. Maka jemaah sekalian berbahagia, ada dua cara kita membuat berat timbangan kita sebelah kanan. Yang pertama adalah dengan menambah amal-amal kita, bobot dan muatan amal ibadah kita. Yang kedua adalah dengan meminta ampun atas dosa-dosa kita. Jadi cuma dua saja cara untuk membuat bobot sebelah kanan kita menjadi berat, yaitu menambah terus amalan kita, pahala kita, dan sebaik-baik amalan adalah yang bersifat jariah. Kalau Bapak Ibu sekalian mengajak orang lain untuk ikut mengaji misalnya bersama dengan pengajian seperti kita ini, maka setiap orang itu datang mengaji, Bapak Ibu yang mengajak, mereka akan dapat bagian daripada
amalan mereka tanpa mengurangi nilai amalan orang tersebut. Jadi yang namanya amal jariah itu orang lain beramal karena kita mengajak, tetapi ketika mereka beramal tidak mengurangi amalnya, sementara kita dapat. Apa sebabnya? Kita dapat adalah share kita namanya. Ya, share kita tanpa mengurangi share orang lain, tanpa mengurangi saham orang lain. Jadi dengan demikian kita mengajak, dan mengajaknya gampang saja. Kita posting kemana-mana saja undangan pengajian kita, dan ada orang yang ikut di sana, maka otomatis itu namanya menjadi amal jariah. Dan amal jariah itulah nantinya yang berubah menjadi sungai-sungai yang mengalir nanti di sorga. Ingat kata jariah, setiap menyebut sungai di sorga selalu ada kata-kata tajri. Tajri itu satu asal kata dengan jariah. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai apa? Sungai-sungai amal jariah yang kita buat dulu di dunia. Allah firman, faman saqulat mawazinuhu. Maka siapa yang berat? Faman saqulat, siapa yang berat? Jadi kata kuncinya berat. Yang namanya berat kan berarti bukan banyaknya menentukan, tetapi bobotnya. Ya, dan supaya sesuatu menjadi berat, ada pembobotnya. Pembobotnya adalah justifikasi, pembenaran, validasi, endorsement dari orang yang berhak memberikan endorsement, validasi terhadap perbuatan itu. Jadi siapa yang berat? Bukan, tidak dikatakan siapa yang banyak. Ya. Tidak dikatakan faman kasurat, siapa yang banyak. Tapi yang benar adalah, yang tertulis adalah faman sakulat. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Ini kita temukan di surat Al-Mu'minun ini, 102, dan nanti 103 lawannya ini. Kemudian kita temukan juga di dalam permulaan surat Al-Araf. Ya, sekitar ayat-ayat 9-10. Sana juga ada kata-kata seperti ini. Kemudian kita temukan juga di surat pendek. Ya. Surat Al-Qariyatu mal-Qariyah. Wa ma adraka mal-Qariyah. Dan seterusnya baru kemudian faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Jadi kita temukan itu kata-kata itu di sana. Jadi faman, siapa yang berat timbangannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan ridha. Sebaliknya, famaman khaffat. Jadi kalau di surat Al-Qariyah, fa'ammaman saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radiyah wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau di sini dikatakan faman saqulat, siapa yang berat, mawazinuhu, timbangannya. Jadi siapa yang berat timbangannya. Faulaika, maka mereka itulah humul muflihun. Humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang menang nanti di akhirat, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Kata muflih ini adalah ada arti menang di dalamnya, ada arti bahagia di dalamnya, ada arti untung di dalamnya. Itu namanya muflih. Muflih ini kita temukan di dalam kata salat, di dalam azan. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Nah, kata falah itu dari kata muflih. Ya, falah itu adalah satu asal kata dengan muflih. Hilang suara Ustadz ya? Hilang suaranya. Oh iya. Nanti juga masuk lagi, kita sabar. Ada suara dari pusat ya? Iya, nggak ada, Bu. Itu udah masuk lagi, Ustadz. Ya, kita tunggu aja masuk lagi nanti. Mohon maaf Pak Buya, keluar tadi ya.
Nah, sekalian udah kelihatan belum? Sudah, Sudah, Ustaz. sudah. Sudah, Ustaz. Ya. Nah, sekalian mari kita teruskan. Jadi di sini kita lihat ada pahala, ada dosa. Jadi tadi kita lihat 3 timbangan. Sebelah kanan adalah pahala, sebelah kiri adalah dosa. Jadi ini kalau ini berarti pahalanya ringan, dosanya berat. Nah, ini adalah perbandingan saja. Ini ilustrasi namanya. Pahala ringan, dosa berat. Artinya dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ya, jadi bobot pahalanya ringan. Sehingga kita lihat begini. Dan kalau kita ibaratkan, ya kalau begini berarti dia di neraka. Ini neraka ke bawah. Ya di sini tidak bisa masuk surga karena sebuah surga ini harus berat. Ya gitu. Nah jadi kalau dia seimbang, ya kurang lebih begitulah pembahasannya. Kalau dia seimbang, ya dia berada pada surga paling di bawah berbatasan dengan neraka. Pernah kita terangkan bahwa surga dan neraka itu semacam tingkatan-tingkatan, gradasi namanya. Tingkatan-tingkatan amal-amal perbuatan kita selama kita di dunia. Kemudian ini 103. Waman khaffat mawazinu, siapa yang ringan. Jadi waman khaffat, siapa yang ringan. Tadi siapa yang berat. Kalau sekarang siapa yang ringan. Siapa yang ringan mawazinu, timbangannya. Faulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang yang khasiru, ya, anfusahum, merugikan dirinya masing-masing. Di mana tempatnya? Fi jahannam khalidun. Tempatnya adalah jahannam khalidun. Neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Jadi fi jahannam khalidun. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, setiap orang disebut masuk neraka, selalu ada kata khalidun, kekal di belakangnya. Jadi siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Jadi kata-kata ini menarik. Khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Artinya mereka bukan dirugikan oleh Allah. Mereka merugikan dirinya sendiri. Mereka rugi masuk neraka bukan karena Allah telah menetapkan nasibnya untuk masuk neraka, tetapi khasiru anfusahum. Kenapa kira-kira mereka khasiru anfusahum? Karena tidak bisa menggunakan waktunya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan amal-amal saleh mereka. Dari mana kita berkesimpulan seperti itu? Karena di dalam ayat yang berbicara tentang waktu, juga ada kata-kata khasar di belakangnya. Bapak pasti masih ingat surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr. Itu khusr satu asal kata nih. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali. 1, amanu, beriman. Yang kedua, amilus shalihat, beramal saleh. Yang ketiga, tawasabil haq. Seperti yang kita lakukan sekarang, termasuk tawasabil haq. Yang keempat, tawasabil sabar, dan butuh kesabaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita lihat, Nabi mengajar Al-Quran itu 23 tahun. Ya. Setiap hari. Kalau kita ini setiap harinya hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan, kita hanya 3 kali seminggu saja, itu pun juga hanya sekitar 1,5 jam. Ya, jadi cuma sekitar 4,5 jam dalam 1 minggu. Ya. Tidak seberapa sebetulnya. Ajma sekalian serbaik, kalau yang seperti itu pun kita tidak sanggup, nah bagaimana kita disebut dengan sabar? Karena kata-kata khusr tadi hanya 4 yang terkecualikan. 1, illalladzina amanu, kedua wa'amilus shalihat, ketiga tawasabil haq, keempat tawasabil sabar. Al-haq itu apa? Ya Al-Quran. Jadi tawasabil haq, saling menasihati untuk memahami, mempelajari secara saksama Al-Quran. Karena Al-Quran adalah Al-haq itu sendiri. Jadi alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kita katakan tadi ayat ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran dan kita lihat di surat Al-A'raf. Kita lihat dulu surat Al-A'raf di sini. Surat yang ke-7. Jadi Allah berfirman di sini, surat Al-A'raf surat ke-7 mulai daripada ayat 8. Dia. Allah berfirman di ayat 8, wal waznu, wazan tadi timbangan. Tadi
Wazan itu mizan, tempatnya namanya mizan. Wazan itu patokan. Jadi sebetulnya di sini tidak tepat timbangan. Wazan itu patokan, patron. Nah, sedangkan tempat menimbang namanya mizan. Jadi wal waznu yaumaizin. Jadi barometer, ukuran pada saat itu adalah al-haq. Ukuran pada saat itu adalah al-haq. Ya. Wal waznu yaumaizin al-haq. Jadi yang menjadi patokan pada saat itu adalah kebenaran. Ingat, kebenaran. Dan di dalam surat Al-Mu'minun berkali-kali kita sebutkan bahwa justru mereka menolak kebenaran. Kebenaran mereka karihun, benci. Kebenaran mereka dustakan. Sementara patokan pada saat itu untuk mengukur amal-amal manusia adalah al-haq. Nah, setelah berbicara patokannya, barometernya, parameternya, alat untuk menimbangnya, maka kemudian Allah berfirman, ini al-haq kayak di dunia. Kalau kita mengukur luas, itu kan pakai meteran. Ya, kalau luas kita pakai meteran. Kalau kita ukur berat, kita pakai kilogram, kan begitu. Nah, begitulah juga di akhirat, al-haq yang dijadikan sebagai patokan. Jadi kalau ibarat ilmu hitung-menghitung, namanya satuan. Satuannya meteran kah, ataukah geraman kah. Jadi itu di dunia. Nah, kalau di akhirat adalah al-haq. Nah, setelah menyebutkan al-haq sebagai alat ukur, faman sakulat, mirip tadi, faman sakulat, maka siapa yang berat? Siapa yang berat? Faman sakulat mawazinu, timbangannya, mawazinnya. Faman sakulat mawazinu, siapa yang berat pada timbangannya, sebelah kanan tadi, faulaika humul muflihun, ini mirip tadi. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung di sini, ya. Al-muflihun. Sebaliknya, waman khaffat mawazinu, siapa yang ringan? Siapa yang ringan di sini? Kata-kata ringan. Siapa yang ringan mawazinu, timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mirip tadi, ya. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ya. Khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Karena mereka terhadap ayat kami zalim. Jadi bi ayatina yazlimun. Mereka zalim. Ya. Jadi di sini tulisannya mereka zalim terhadap ayat kami. Ya. Mereka zalim, yazlimun. Kata yazlimun ini bukan ingkar sebetulnya saja, tetapi zalim. Ya. Kenapa? Karena tanda kebenaran Allah justru mereka tuduh sebagai sesat. Ya. Bahkan ada yang mereka bunuh. Ya, jadi bima kanu bi ayatina yazlimun. Ya, ingat Mas Kaiser Bagja, pada zaman-zaman dulu, bahkan mungkin juga sampai sekarang ada orang-orang yang dianggap sangat penting dan dibunuh. Ya. Jadi bima kanu bi ayatina yazlimun. Disebabkan karena mereka terhadap ayat-ayat kami yazlimun, mereka zalim. Jadi kita lihat Mas sekalian dua sama ya. Dan ini selalu konsisten ayat Al-Qur'an. Jadi yang kita lihat adalah kita cari adalah perbuatan dulu terhadap amal perbuatan kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amman dia. Fa amman, maka adapun man sakulat, orang yang berat, mawazinu. Jadi di sini muncul lagi kata-kata sakulat, ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu, ya. Mawazinnya yaitu timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Mereka hidupnya berada dalam keridhaan Allah SWT. Fahuwa, maka mereka fi 'aisyatin, dalam kehidupannya nanti di sana radiyah. Bahkan ada yang mengatakan isya di sini bahkan juga di dunia. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Mereka kehidupannya selalu radiyah, dalam keadaan redha. Kemudian wa amma man khaffat, siapa yang ringan mawazinu, siapa yang ringan amal perbuatannya, nilai amal perbuatannya,
Fa ummuhu, maka tempatnya kembalinya. Kata-kata ummu itu secara Arabnya ibunya. Ibu itu kan tempat kembali. Ingat, kalau Bapak Ibu sekalian tahu teori ayam, induk ayam itu kalau anak-anaknya masih kecil-kecil dan tiba-tiba ada elang lewat mau mengambilnya, maka si induk membuka sayapnya dan anak-anak itu masuk ke dalam perlindungan sayap induknya atau ke ibunya. Nah, jadi artinya apa? Induk di situ tempat perlindungan. Maka di sini katakan fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya, tempat berlindungnya adalah neraka hawiyah. Jadi siapa yang ringan amal perbuatannya, hakikatnya mereka mencari tempat perlindungan di neraka. Nah, ini kan lucu ya. Biasanya orang cari tempat perlindungan di tempat yang aman. Ini fa ummuhu hawiyah. Ibunya, tempat kembalinya, tempat perlindungannya adalah hawiyah. Hawiyah itu secara Arabnya jurang yang dalam. Jadi hawiyah itu secara bahasa jurang yang dalam. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu jurang yang dalam? Kelanjutan ayat ini, narun hamiyah, api yang menyala dan sangat panas. Nah, jadi jemaah sekalian, di beberapa ayat muncul ini. Dan selalu konsisten, yaitu selalu kata-kata sakulat dan khaffat. Ya, sakulat artinya bobotnya yang diperhitungkan oleh Allah SWT. Bukan banyaknya, tetapi bobotnya. Sayangnya kalau kita di masyarakat itu, jemaah sekalian, yang dikejar justru banyaknya. Selalu pertanyaan, dapat pahala nggak Pak Ustadz? Ya, pahala saya sih tidak enggak. Selalu ngejar-ngejar pahala. Ingat jemaah sekalian, kalau kita beribadah, bukan ngejar pahala, tapi ngejar Allah. Ya. Kalau kita beribadah itu, yang kita inginkan Allah, bukan pahala. Ya. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, apapun lewat. Nggak perlu bicara pahala kalau sudah dekat dengan Allah. Nah, itu sudah dengan bobot. Tapi rata-rata kita sedikit-sedikit, pahala lagi, dapat pahala nggak Pak Ustadz? Ini pahala nggak? Ini orang beribadah kok motifnya cuma pahala. Ya. Jadi kalau kita beribadah tujuannya apa? Qurbatan, taqarrub ilallah. Gitu. Jadi motif kita beribadah itu adalah menjadi hamba, ya, dengan sebenar-benarnya hamba dan menjadikan Allah dengan sebenar-benarnya majikan, begitu. Jadi apabila masih ada selain Allah yang kita jadikan majikan, berarti kita namanya masih ada penyakit syirik dalam hati kita. Masih harus disembuhkan. Penyembuhan total itu terjadi kapan? Apabila kita sudah benar-benar menjadi hamba dan Allah sudah benar-benar menjadi majikan kita, sehingga ketika hamba berhadapan dengan majikannya, maka yang ada hanya satu. Hamba itu berada dalam pengawasan dan perlindungan majikannya. Semua kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi dunia dan akhirat. Nah, dengan demikian menjadikan diri kita hamba dengan sehamba-hamba yang sebenarnya, menjadikan Allah dengan sebagai majikan dengan majikan-majikan yang sesungguhnya, maka itu yang disebut dengan taqarrub ilallah. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia kita, Tuhan. Itu sebetulnya dari kata tuan. Tuan itu kan majikan. Jadi Tuhan itu dari kata tuan, karena bahasa Melayu itu terkadang huruf H dihilangkan. Ya. Terkadang seperti misalnya baharu jadi baru, itu hanya dihilangkan. Nah, jadi waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kemudian ayat berikutnya kita lihat, kalau dia ringan timbangannya, nah maka yang ada adalah penderitaan. Penderitaan itu selalu digambarkan dengan api, karena Bapak Ibu sekalian secara psikologis kalau kita melihat api itu pasti ketakutan. Ya, jadi kalau kita melihat api, pasti kita ketakutan. Kenapa? Karena api bayang kita panas. Selalu kita hindari. Panas itu artinya gerah, selalu ingin minum. Panas itu adalah membakar, begitu. Sehingga rata-rata kita menghindari api. Ya, kecuali api yang kita bisa kendalikan untuk kebutuhan kehidupan kita. Tapi secara umum api itu dihindari. Begitu kita mendengarkan ada kebakaran, pasti yang bayangan kita mengerikan. Kita katakan di sana ada kebakaran, pasti bayangan kita itu kerugian besar. Ya, jadi dengan demikian, setelah setiap kita melihat api, harusnya secara kejiwaan, secara psikologi kita berusaha menghindar.
Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut neraka itu dengan api karena supaya kita menghindar, karena api itu adalah membuat kita kepanasan, membuat kita kegerahan, membuat kita dehidrasi. Pokoknya penderitaan kalau terkait dengan api. Nah, begini juga kalau sudah berada dalam api, dia akan menyesal. Ya, teriak. Kenapa? Karena panas. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat orang yang kebakaran, pasti akan berteriak seperti ini. Makanya jemaah sekalian, kita mendengarkan ada perawat yang dibakar, pasti bayang kita ngeri. Ya, setiap kita dengarkan ada orang terbakar, pasti bayang kita ngeri. Kenapa? Karena pada saat itu pasti kepanasan luar biasa. Ya. Nah, Allah mengatakan talfahu wujuhahum. Mereka tadi dikatakan berada di dalam neraka dan talfahu wujuhahumun nar. Kemudian api itu ini api. Ya, jadi api ini ya. Talfahu membakar. Membakar apa? Wujuhahum. Membakar wajah-wajah mereka. Kenapa kira-kira api membakar wajah-wajah mereka? Karena wajah mereka tidak menghadap kepada Allah. Kalau wajah mereka menghadap kepada Allah, api tidak mungkin membakarnya. Lihatlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena menghadapkan wajahnya kepada Allah, maka api tidak membakarnya. Maka doa kita yang biasa dibaca dalam iftitah, dalam salat atau sebelum salat, kita mengatakan wajahiyah, kan itu wajah. Wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Saya menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa? Fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita mengatakan, kita bikin komitmen, kita berikrar, saya menghadapkan wajahku. Nah, kalau kita menghadapkan wajah kepada Allah, api tidak mungkin memakannya. Apa sebabnya? Lihatlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena menghadapkan wajahnya kepada Allah, dan kata-kata wajahtu wajhiyya lilladzi itu dari Nabi Ibrahim, maka begitu dilempar masuk ke dalam api, justru api tidak membakarnya, sehingga pernah ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bagaimana perasaan kamu ketika dilempar oleh Namrud ke dalam api yang menyala-nyala itu? Dia katakan, di antara keadaan hidup yang paling menyenangkan bagi saya adalah ketika berada di dalam apinya Namrud. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau orang itu menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, dan itu yang disebut dengan takarrub atau kakurbatan ilallah, maka api tidak akan membakarnya. Jadi asumsinya atau yang bisa kita pahami adalah orang ahli surga bisa masuk ke neraka jalan-jalan untuk menyaksikan siapa saja yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau ahli surga masuk ke neraka kan tidak terbakar. Ya. Tetapi ahli neraka seandainya pun masuk surga tetap dia kepanasan. Nah, kenapa? Karena inti neraka dan surga itu adalah penderitaan dan kebahagiaan. Surga adalah kebahagiaan sejati, neraka adalah penderitaan sejati. Dan yang menyebabkan itu adalah ke arah mana wajah kita di dunia kita hadapkan. Wahum fiha kalihun. Mereka kemudian di dalam neraka itu kalihun. Apa itu kalihun? Ya. Mereka di sana benar-benar menderita. Kita artikan saja menderita. Ya. Menderita. Kenapa? Karena di sana itu adalah tidak pernah utuh. Pas utuh lagi, terkelupas utuh lagi. Maksudnya tidak pernah tetap keutuhannya. Ya. Begitu terbakar kulitnya, muncul lagi kulit baru. Begitu terbakar, begitulah seterusnya. Di ayat lain diceritakan seperti itu. Sehingga kemudian mereka hanya isinya adalah wajah penderitaan saja selama-lamanya. Kenapa? Kan dikatakan tadi khalidun. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Nah, kalau kita menghadapkan wajah kepada Allah, apa tandanya? Karena Allah kan tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Kalau kita misalnya menghadap ke matahari masih bisa. Menghadap ke bulan masih bisa. Tapi kalau menghadap kepada Allah, apa buktinya? Kalau kita mengatakan wajahtu wajhiyya. Toh kan kalau kita mengatakan wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh, itu adalah kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa diucapkan oleh siapapun juga. Orang yang menghadapkan wajahnya kepada batu-batu pun bisa mengucapkan kata-kata itu. Lalu apa buktinya? Apa faktanya kalau kita sudah menghadapkan wajah kepada Allah?
Faktanya adalah menghadapkan wajah kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah cahaya yang kalau dibacakan dia akan memancar. Seperti ilustrasi yang kita lihat di depan kita ini. Maka Al-Quran ini apa? Al-Quran adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis karena ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara. Alam takun ayati, bukankah telah ada ayatku? Jadi bukankah telah ada ayat-ayatku? Yang ayat-ayatku itu telah dibacakan, ditelakkan kepada kalian. Ya, ditelakkan kepada kalian dalam bentuk sekarang sudah ada di HP-HP kita. Fakuntum biha, maka kalian terhadap ayat-ayat itu tukazibun, justru mendustakannya. Jadi tanda kita menghadapkan wajah kepada Allah adalah dengan menghadapkan wajah kepada kitab suci. Ya. Apa yang disebut menghadapkan wajah kepada kitab suci? Apakah kitab suci kita simpan di depan mata kita? Tidak. Maksudnya fokus hati kita adalah menjadikan Al-Quran, kitab suci itu sebagai pedoman. Dan tidak bisa kita menjadikan kitab suci sebagai pedoman kalau kita tidak paham isinya. Untuk paham isinya, ya itulah dibutuhkan namanya tadarus dan tadabbur. Dan ini yang kita lakukan. Tadarus itu untuk kita lancar membaca Arabnya, teksnya, nasnya, dan dari nas itu, dari teks itu, kemudian kita masuk ke dalam pemahaman atau makna-makna yang terkandung di dalam teks-teks seperti itu. Memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks itulah yang disebut dengan tadabbur. Jemaah sekalian, nanti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, akhirnya nanti di akhirat akan penuh dengan penyesalan. Qalu, nanti di akhirat mereka mengatakan qalu, mereka berkata, baru dia minta Rabbana, wahai Tuhan kami, galabat, ya, telah mengalahkan alaina, atas kami. Kalau bahasa kitanya, kami telah dikalahkan. Kami telah dikalahkan oleh apa? Syikwatuna, oleh keburukan hati kami. Keburukan hati kami adalah kebencian kami kepada kitab suci dan pasangan kitab suci. Jadi galabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin, dan kami dulu di dunia termasuk kaum dhalin yang sesat. Itulah sebabnya jemaah sekalian kita berdoa di dalam Al-Fatihah jangan sampai masuk dalam golongan ini. Kita berlepas diri namanya, berbaroah terhadap dhalin. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini masuk dhalin. Ya, jadi kita berdoa berlindung kepada Allah supaya tidak masuk ke dalam golongan dhalin di sini. Nah, karena orang-orang yang masuk dalam kategori dhalin di akhirat pada akhirnya mengakui dengan segala penyesalannya, Rabbana galabat alaina syikwatuna, wahai Tuhan kami, kebencian kami, kejahatan kami terhadap ayat-ayat-Mu itu dulu di dunia telah mengalahkan kami sehingga kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Jadi patokan sesat atau tidaknya adalah menghadapkan wajah kita kepada kitab suci, baik yang tertulis ataupun pasangan kitab suci yang disebut dengan kitab suci yang berbicara. Nah, karena jemaah sekalian sebagai mereka sudah pindah ke alam barzah, mereka pengen sekali kembali ke dunia seperti ini. Jadi kita bikinkan ilustrasi lagi. Ya, kalau orang sudah sampai di alam barzah, dia pengen kembali ke dunia tidak bisa karena ada dinding yang disebut dengan barzah. Ya, jadi ada barzah yang menghalangi mereka untuk kembali dari alam sana ke alam sini. Alam sana kita sebut dengan alam kuburan, alam kubur, sedangkan di sini adalah alam dunia. Di sana disebut dengan alam barzah karena ada barzah sebagai pembatasnya, dan di sini disebut dengan alam dunia. Nah, orang yang ingin kembali seperti ini dengan segala macam kekuatannya tidak akan pernah bisa. Ya, sebagaimana orang ini yang berada di balik kaca yang sangat tebal tidak bisa kembali ke sini. Rabbana, wahai Tuhan kami,
Akhrijna, keluarkanlah kami. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami. Akhrijna, keluarkanlah kami minha, dari neraka itu, dari penderitaan ini. Ya. Jadi akhrijna, keluarkanlah. Jadi pengen dikeluarkan minha, daripadanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kita selalu minta supaya dikeluarkan dengan cara keluar yang baik dari masalah-masalah, dari dosa-dosa, dan kita masuk ke dalam karunia Allah dengan cara masuk yang baik. Apa masuk yang baik? Melalui pintu yang benar. Doanya ada di dalam surat Al-Isra. Kalau selesai salat tahajud di situ dikatakan wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Nah, di situ katakan wa akhrijni. Kenapa? Karena aku. Kalau di sini kan kami. Bedanya hanya na dan ni. Akhrijni, aku. Akhrijna, kami. Ya. Akhrijna mukhraja sidqin. Ya Allah, keluarkanlah kami dengan cara keluar yang baik. Kapan kita minta? Di dunia. Sebab kalau nanti di akhirat tidak mungkin lagi kita akan dikeluarkan. Pada saat itu semua orang berdoa meminta kepada Tuhan, Rabbana akhrijna minha. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa orang di akhirat berkesadaran. Sedemikian kuatnya kesadarannya sampai mereka bisa berdoa minta kepada Tuhan. Mereka berkata, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami minha, dari neraka ini. Fa'in ordina, kalau nanti kamu kembalikan kami ke dunia, baru kami kembali menentang ayat-ayatmu lagi. Jadi ingat, dengan demikian penyebutan ayat-ayat tadi, izatutul alaihim, atau alaikum ayati, berarti bahwa yang memberikan bobot atas amal-amal perbuatan kita adalah ayat-ayat Allah. Jadi sampai dikatakan fa'in udna, kalau kami kembali menentang lagi ayat-ayatmu, kami bersikap zalim lagi kepada mereka, fa'inna zalimun. Maka kalau begitu kami benar-benar orang zalim. Ya. Tapi di ayat lain dikatakan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ya, begitu mereka tidak mungkin lagi kembali ke dunia, maka mereka berteriak mati-matian di sana supaya dikembalikan ke dunia, tetapi Allah tidak memperdulikan teriakan mereka. Nah, jadi kita lihat di sini ilustrasinya berteriak dengan mulut yang terbuka selebar-lebarnya, artinya berteriak sebesar-besarnya untuk dikembalikan ke dunia saking menyesalnya, tetapi tidak ada orang yang dikembalikan ke dunia, apalagi kalau sudah masuk ke dalam neraka Jahannam. Qala, Allah berfirman. Jadi jawaban Allah terhadap permintaan mereka, qala ikhsa'u, Allah mengatakan ikhsa'u, tinggallah dengan hina. Ya, tinggallah kamu dengan hina fiha, di dalam neraka itu. Dalam penderitaan itu. Wala, dan janganlah kamu tukallimuni, jangan engkau berbicara kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada rasa sakit yang luar biasa ketimbang ditolak untuk berbicara. Apalagi kalau yang menolak kita untuk berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang semua orang pengen berbicara dengannya, karena melihat saja dengannya sudah mendatangkan kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan, apatah lagi kalau dia berbicara kepada kita. Nah, Allah mengatakan kepada orang ini, ihsa'u fiha, kamu tinggallah dengan hina di dalam neraka itu, wala tukallimun, dan janganlah kau berbicara dengan saya. Kenapa Allah berkata seperti ini? Karena mereka di dunia diberikan kesempatan hidup, ya, diberikan juga waktu yang lama secara generasi dari generasi, untuk memperbaiki cara-cara beragama mereka, cara-cara kehidupan mereka, tetapi hampir tidak ada di antara mereka yang benar-benar peduli kepada ayat-ayat Allah. Mereka semuanya terlalu sibuk dengan permainan-permainan keduniaan mereka. Maka karena mereka di dunia melupakan aku, kata Allah, maka sekarang saatnya aku lupakan mereka. Ketika mereka berbicara dengan Allah dengan kata-kata Rabbi tadi itu, Allah mengatakan, wala tukallimun, kamu jangan berbicara kepadaku. Sebaliknya, di dunia beribadah dan berdoa kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan juga dengan sebaik-baiknya. Innahu sungguhnya kana, tetapi di dunia ada fariqun. Ada fariqun, ada satu golongan. Fariqun itu satu golongan. Tadi yang masuk kategori hamba-hamba. Jadi gimana sekalian, tugas kita sekarang untuk belajar untuk mencari siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Siapa dimaksud di sini? Yaitu fariqun. Karena Allah katakan innahu sungguhnya, karena dulu di dunia fariqun ada satu golongan. Disebut fariqun, satu golongan saja. Nah, ibadi yang masuk kategori ibadi hamba-hambaku, yaquluna hatinya, doa-doanya diisi dengan doa seperti ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanah, kami telah beriman. Kepada apa? Kepada ayatnya dan pasangan ayatnya. Karena kami telah beriman, ya Allah, Rabbana amanah, faghfir lana, maka ampunilah lana dosa-dosa kami. Karena kami telah beriman, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Dan kasihanilah kami, sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin. Dan kamulah Tuhan sebaik-baik pemberi rahmat, kasih sayang. Kamulah sebaik-baik rahimin, kasih sayang. Nah, jemaah sekalian, jadi syarat untuk mendapatkan ampunan harus beriman dulu. Kepada siapa tadi? Ayat-ayat tadi yang tutla alaikum ayati, yang dibacakan kepada kalian. Jadi ayat-ayat yang dibacakan harus diimani. Dan iman ini ada pengajaknya, ada nadinya. Nah, coba kita lihat. Nadi itu pengajak. Coba kita lihat surat Al-Imran. Ini ayatnya rata-rata atau banyak orang yang menghafalnya. Surat Al-Imran ayatnya 193. Ya, ini dia. Allah berfirman, Rabbana innana, ini yang berbicara ini adalah manusia, kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya, samina kami mendengar. Jadi harus ada siapa yang dengar? Munadi. Jadi ada pemanggil. Jadi ini pemanggil ini pasti bukan sembarangan. Mereka ini adalah ayat-ayat Allah tadi yang berbicara. Samina, ya Allah, kami telah mendengar. Munadi, yaitu pemanggil. Yunadi, ingat, walaupun tidak langsung kepada kita, tapi melalui hierarki ke bawah, maka itu termasuk namanya munadi. Ini menunjukkan bahwa munadi ini punya hierarki ke bawah. Sehingga yang di bawah ini tidak terputus ke munadi. Munadi tidak terputus kepada di atasnya. Begitu seterusnya. Tidak pernah terputus dari tali agama Allah disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Kami telah mendengar pemanggil ketika memanggil lil iman kepada iman. Apa isinya? An aminu. Mereka menyuruh kami beriman birabbikum kepada Tuhan kalian. Fa'amanna. Maka kami pun telah beriman. Rabbana, wa Tuhan kami, faghfir lana dzunubana. Jadi intinya di sini jemaah sekalian, kita beriman setelah kita mendengarkan pemanggil. Berarti keberimanan kita itu punya wasilah, punya perantara, yaitu siapa? Munadi. Jadi kita beriman melalui munadi ini. Nah, baru setelah itu baru kita bisa minta ampun kepada Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir an sayyi'atina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berarti munadi itu adalah bagian daripada al-abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Nah, kaitannya dengan salat Jumat itu ada kata-kata nada juga. Coba kita lihat supaya kita lihat konsistensi daripada Al-Qur'an. Surat Al-Jum'ah di sini, surat 62 ya. Ayat 9. Ya. Nah, di sini ada kata-kata ya. 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Ini ada kata-kata nudiya di sini ya. Orang beriman idza nudiya, apabila disuruh dipanggil, kan berarti ada munadinya juga. Karena kalau disuruh kan berarti ada pemanggilnya. Apabila dipanggil oleh siapa? Oleh pemanggil. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau salat 5 waktu tidak seperti ini ya. Kalau salat 5 waktu hanya mengatakan aqimis sholat. Tapi kalau salat Jumat ada kata-kata, ada syaratnya. Idza nudiya, apabila dipanggil.
Kita teruskan lagi karena waktu kita sudah hampir habis. Sekarang ayat 110, ayat terakhir. Tetapi setiap kali ayat-ayat itu datang, mereka perolok-olok. Ini wajah ngolok-ngolok nih paling bagus kita tampilkan. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah datang, diperolok-olok seperti ini saja. Lihatlah wajahnya orang mengolok-olok. Yalah, matanya juga. Ya. Nah, fattakhastumuhum sikhriya. Tapi kalian hanya menjadikan itu sebagai buah ejekan. Fattakhastumuhum. Ya, apabila dibacakan tadi, jadi yang dimaksud sini dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, kalian menjadikan ayat-ayat itu sebagai sikhriya, barang olok-olokan saja. Hatta ansaukum, sedemikian fokusnya kalian menjadikan kitab suci ataukah pasangan kitab suci sebagai olok-olokan, sampai kalian sendiri lupa zikri mengingat kepada. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Hakikatnya orang yang menjadikan ayat-ayat Allah itu dan pasangannya sebagai olok-olokan, pada dasarnya tidak ingat kepadaku, kata Allah. Walaupun kelihatannya baca Al-Quran. Jadi katakan, ansaukum zikri, wa kuntum minhum tadhakun. Bahkan kalian minhum terhadap mereka mentertawakan. Nah, kita lihat jemaah sekalian, kan berarti minhum mereka di sini. Ya, kalau Al-Quran kan cuma satu, tapi kok mereka di sini? Ya, berarti kan pasangan-pasangan Al-Quran. Ya, tetapi sayangnya kalian wa kuntum minhum terhadap mereka tadhakun, menjadikan barang tertawaan saja. Nah, jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk golongan seperti ini. Kita berlindung dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman setelah mendengarkan munadi tadi. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Terima kasih, yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, barakallahu fiik. Ustaz, satu soalan Ustaz. Memandang Ya, Allah begitu teliti dalam memilih kalimat-kalimat bahasa-bahasa terutama yang ada impak kepada naf. Boleh beri pencerahan tentang tafakur, tadabbur dan tasyakur untuk kita. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bagus pertanyaan Pak Nur Rosman ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ada kata-kata tadabbur, ada kata-kata tafakur, ada kata-kata tafakuh. Tafakuh itu dari kata faqaha, yafqahu. Lahirlah kata fikih. Ya. Kalau faqah yufaqih itu memahami secara mendalam. Makanya kemudian orang yang memahami agama secara mendalam disebut dengan faqih. Ya, faqih, fuqaha, bentuk jamannya fuqaha. Faqih. Orang yang benar-benar waktunya hanya untuk itu saja. Jadi waktunya dari kecil sampai dia nanti menjadi sangat sepuh, hanya benar-benar agama saja. Nah, puncak daripada faqih nantinya ini akan menjadi rujukan keagamaan. Merujuk. Rujukan itu adalah marja, ataukah dulu disebut dengan mazhab. Jadi sebetulnya namanya mazhab itu rujukan. Mazhab dari kata zahaba, pergi. Jadi namanya mazhab itu tempat kita pergi bertanya. Itu namanya mazhab. Begitu dengan marja dari kata raja'a, kembali. Kalau kita ada masalah, kita kembali kepadanya bertanya. Namanya marja, ditempati kembali bertanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, baik marja ataupun mazhab, sama-sama syaratnya adalah faqih. Orang yang sangat paham masalah agama. Jadi namanya faqih. Jadi semua aspek-aspek keagamaan, mulai daripada yang usulnya sampai kepada yang furu'nya, mereka paham dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua tafakkur. Nah, kalau tafakkur itu adalah lebih kepada diri kita sendiri ke dalam. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, melihat ke dalam diri kita dengan tafakkur. Nah, setelah kita melihat ke dalam diri kita, kita kemudian melihat apa sinkronisasi antara diri kita dengan ciptaan Allah di semesta ini. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna, kemudian dia tafakkur. Ya tafakkaruna fi, maksudnya mentafakuri Allah di dalam. Jadi bagaimana caranya Allah itu hadir di dalam alam semesta. Karena tidak dikatakan wa yatafakkaruna ila. Ya. Kalau yatafakkaruna ila atau langsung wa yatafakkaruna as-samawati wal ardh, nah itu dia berarti objeknya maf'ul bihi-nya adalah bumi dan langit.
Tapi ada kata-kata fi di situ, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bukan wa yatafakkaruna khalqas samawati wal ard. Kalau dikatakan wa yatafakkaruna khalqas samawati wal ard, berarti yang dia tafakuri memang adalah penciptaan langit dan bumi. Tapi di dalam ayat ini ada kata-kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berarti dia mencoba memahami Tuhan pada semua yang ada di sekitarnya. Sejalan dengan ayat dalam surat Al-Baqarah bahwa lillahil masyriq wal maghribu, kepunyaan Allah lah yang ada di timur dan di barat. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja kau menghadap, yang kamu saksikan adalah wajah Allah. Kemudian yang terakhir adalah tadabbur. Ya. Nah, kalau tadabbur ini jemaah sekalian berbahagia lebih spesifik kepada Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya tadi tafakuh itu semuanya termasuk fikih-fikihnya, termasuk hadis-hadisnya dan sebagainya. Sedangkan kalau tadabbur lebih khusus kepada Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an setiap ada kata tadabbur, objeknya di belakang adalah Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ya, jadi di belakangnya adalah Al-Qur'an langsung. Jadi kalau tadabbur mirip dengan tafakuh, tetapi spesifik, ya, spesialitu kepada Al-Qur'an saja. Jadi kalau khusus untuk memahami Al-Quran, menyingkap rahasia-rahasia, bahkan ada yang mengatakan yang namanya tadabbur bukan hanya memahami, menyingkap rahasia kata demi kata, hubungan satu kata dengan kata lain, tetapi juga rahasia huruf-huruf yang ada di dalam kata itu. Karena setiap huruf mengandung juga rahasia-rahasia. Begitu. Sekarang kita maju kepada pertanyaan-pertanyaan tertulis dari Ustadz Wahyudin, yang sekaligus kita doakan semoga beliau, Ustadz kita ini diberikan kesehatan, dipulihkan kesehatannya, dilindungi keluarganya dari penyakit, berikan kesempurnaan dengan kesempurnaan yang prima, kesehatan yang prima, dan diangkat seluruh penyakitnya. Amin. Kemudian sakulat, terkait kualitas atau bobot ya. Sementara pada ini disebutkan amanu wa amilus shalihat. Ini terkait dengan kuantitas. Ya, amanu wa amilus shalihat. Karena menggunakan kalimat jamak. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Jadi cuma sekali berbahagia, jadi kata-kata amilus shalihat, ya, amilus shalihat itu tidak disebutkan secara bentuk jamak ya. Kalau shalihat itu amilus shalihat amal ya. Di tempat lain memang ada kata amal juga. Tapi dalam kata-kata amilus shalihat itu tidak disebutkan. Ini ke bawah dulu dokter. Iya, tidak kelihatan lagi Pak Wahid tadi ya. Jadi kalau kata-kata amilus shalihat itu bentuk tunggal. Ya, amilus shalihat. Amil itu satu. Ya. Kalau amil sendiri amilus shalihat. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada orangnya, ya orang amil kan ada amil, ada amal saleh. Kalau amil itu orang yang melakukan amal saleh, ya amilus shalihat. Kalau amil itu bentuk jamaknya umal. Ya, jadi bentuk jamak taksir umal. Nah, sedangkan di situ disebut amal saleh. Jadi intinya adalah bahwa walau seandainya pun menggunakan bentuk jamak, tidak berarti secara otomatis diartikan secara kuantitatif. Apa sebabnya? Karena disebut dengan amal saleh itu adalah bukan hanya memperbaiki, tetapi amal yang dilakukan di belakang atau bersama dengan orang-orang saleh. Kemudian berikutnya lagi dari Bu Dewi, apabila pahala kita lebih berat dan dosa lebih ringan, apakah kita tetap mendapat hukuman di neraka atau atas dosa-dosa itu? Apabila pahala kita lebih berat dan dosa. Nah, nanti satu mekanisme pertama adalah syafaat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, apabila kita dapat syafaat untuk menggugurkan dosa-dosa kita, tetapi karena ada dosa yang pernah kita lakukan, maka kemudian mekanisme berikutnya kita ditempatkan pada neraka yang lebih rendah. Surga yang lebih rendah. Karena surga ini bertingkat-tingkat. Ada tingkatan paling di atas, yang paling mewah, begitulah kalau dibayangkan dengan hotel. Ada tingkatan yang paling di bawah, gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya surga itu. Apa yang menentukan tingkatan-tingkatan surga kita tadi? Bobot amal kita. Yaitu apabila dosa-dosa kita sudah diampuni, tetapi nilai amal kita tergerus oleh dosa-dosa kita tadinya, sehingga pahala kita hanya tersisa tidak banyak, tetapi sudah lebih banyak daripada dosa tadinya,
maka kemudian ditempatkanlah di dalam surga tetapi tingkatannya yang lebih rendah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kita menyebut surga itu dengan nama-nama yang berbeda-beda gitu. Kemudian berikutnya lagi, jadi makanya sebelum kita pindah ke 3, kita sampai ke Ibu Dewi, itulah pentingnya kita mencari pemberi syafaat itu. Karena pemberi syafaat itu hanya bisa kita temukan di dunia. Ya, tidak bisa kita nanti cari syafaat kalau nanti di akhirat. Yang ketiga dari Pak Burhan. Apakah di dunia ini ada bibit-bibit surga dan neraka dalam kehidupan manusia? Jawabannya iya. Bahkan sebetulnya ahli surga di dunia sudah ketahuan, ahli neraka sudah ketahuan. Kalau dia ahli surga di dunia pasti lebih nyaman menjalankan kehidupan dunia ini. Ridho dengan ketetapan-ketetapannya. Kita contohkan misalnya Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub itu kena penyakit yang sangat parah. Kita sudah sampaikan ceritanya sebelumnya di surat Anbiya. Tetapi tidak pernah berkeluh kesah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia dalam dirinya damai. Ya, dia dalam dirinya damai. Dia dengan dirinya sendiri harmonis. Sedemikian harmonisnya hubungan dirinya dengan dirinya, maka kemudian tidak dirasakan penyakitnya. Ya. Begitu juga dengan Nabi Yunus ketika dibuang ke dalam lautan. Siapa sih yang tidak mengerikan dibuang ke dalam lautan? Tetapi dalam pernyataan yang direkam dalam Al-Quran, tidak ada sama sekali penyesalan di dalam kata-kata yang diungkapkan pertama kali oleh Nabi Yunus. Apa sebabnya? Karena dia sudah redho dengan itu semuanya. Kata-katanya diucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, jadi di situ kenapa? Karena dia sudah damai dengan dirinya. Dia sudah peace, dia sudah salam, ya. Ingat kata-kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika yadussalam fahayyina rabbana bisalam. Kita berharap hidup dengan salam, dengan damai. Apa artinya damai? Yang pertama damai dengan diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa damai dengan lingkungan kita. Kita tidak akan pernah damai dengan sesama kalau kita tidak terlebih dahulu damai dengan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, Pak Nandito. Bagaimana dengan kejadian beberapa orang yang sudah dinyatakan meninggal secara medis, kemudian setelah dimandikan atau dikuburkan kembali hidup? Kalau dikuburkan kembali hidup, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kecuali kalau belum dikuburkan. Ya. Kalau dikuburkan baru kembali hidup, ini pasti Mas Nandito nontonnya sinetron pasti. Biasanya judulnya Rahasia Ilahi. Ya. Karena kalau sudah dikubur, nggak mungkin. Ya. Yang ada ialah belum dikubur bisa, karena itu namanya baru mati suri. Mati suri itu bahasa Inggrisnya adalah near death. Ya, baru nyaris mati. Ya, cuma memang kalau dilihat dengan kaca monitor, sepertinya sudah datar itu detak jantungnya. Makanya sebaiknya sebetulnya kalau ada orang meninggal, jangan langsung dikuburkan, disimpan beberapa jam sesuai dengan kriteria dokter, misalnya 7 jam atau 8 jam, biar ketahuan. Karena kalau sudah 7 jam, 8 jam, tapi tubuhnya masih hangat, nah berarti jangan-jangan cuma mati suri namanya, berarti masih bisa hidup. Kemudian yang kelima, kategorinya tadi belum masuk ke alam barzah. Kemudian yang kelima, Bu Ica, ya apakah ayat memanggil dan dipanggil Ustadz pada yang koma itu ya, gimana Ustadz? Kalau koma? Ya sama saja belum meninggal. Ya. Jadi masih ada di dunia, alam dunia. Ya. Kalau tuh dia melihat alam sana, cerita-ceritanya kayak kita bermimpi. Oh, ya, jadi belum kayak meninggal. Kita bermimpi. Belum ya. Termasuk dengan bantuan alat juga ya? Iya, termasuk kalau dibantu dan alat berarti masih koma, belum pindah ke alam berikutnya. Oh iya. Dia kalau melihat bayangan-bayangan, gambar-gambar atau ke apalah di sana itu persis sama kita kalau bermimpi. Ya. Sekarang berikutnya adalah Ibu Ica tentang memanggil dan dipanggil pada ayat surat Al-Imran 193 dan surat 62 ayat surat Al-Jumu'ah tadi ayat 9. Saya kira mereverse kepada yang sama. Ya. Mereverse kepada yang sama. Karena bentuk kata yang digunakan sama dan kalau kita lihat semangatnya juga sama. Ya, ujung-ujungnya adalah tadi adalah al-abrar dan dikatakan dipanggil iza nudiyatis shalah. Kemudian yang 6, Ibu Tanjung, apabila disuruh untuk salat Jumat, yang menyuruh siapa? Mohon penjelasannya. Yang menyuruh. Siapa yang menyuruh? Si penyeruh. Ya, kira-kira. Jadi Bu Tanjung, siapa yang menyuruh? Ya penyeruh. Gitu, Bu. Saya kira waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, ada lagi Ustadz ini? Ada lagi. Siapa itu? Dari
Bu Hesti mungkin ini karena angka 7. Oh iya. Jadi dalam rukun iman, Iya, Bu Hesti. dalam rukun iman kita wajib meyakini hal-hal yang gaib. Bagaimana perbuatan orang yang bersekutu dengan jin untuk melakukan kezaliman? Nggak bisa, Bu. Kalau seandainya bisa bersekutu dengan jin melakukan kezaliman, nggak perlu kita bikin teknologi nuklir, nggak perlu kita bikin rudal. Ya, kirim aja jin untuk melawan dulu penjajahan. Ya, kenapa kita dulu dijajah sama Belanda dan Inggris lama? Ya, karena mereka punya senjata canggih, kita cuma punya bambu runcing. Kita punya banyak katanya ahli-ahli sihir, tapi tidak mampu melawan itu dengan sihir. Ya, jadi saya kira itu cukup data bahwa kalau seandainya bisa bersekutu dengan jin, ya tidak perlu latihan sepak bola macam-macam. Saya masih ingat dulu pernah Kamerun pernah masuk apa itu namanya 4 besar atau berapa dulu itu Kamerun, ya sepak bola dunia, sampai didatangkan dukun-dukunnya, tapi dukun-dukunnya datang tetap aja kalah sama Perancis itu hari. Ya, padahal Perancis tidak pakai dukun, Bu Hesti, tidak pakai jin, pakai apa? Pakai teknik, pakai latihan yang keras, pakai kedisiplinan. Nah, jadi marilah kita sekarang sudah punya handphone. Coba kalau masih kita bersekutu dengan jin, bisa nggak kira-kira kita ngaji seperti sekarang ini? Ada dari Melbourne, ada dari Singapura, ada dari timur sana Indonesia, ada dari sini. Bagaimana bisa nih kalau pakai jin? Tidak akan pernah selesai. Ya, jadi dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, marilah kita membersihkan pikiran kita dari hal-hal seperti ini, karena tidak mungkin bersekutu dengan itu untuk melakukan kezaliman terhadap sesama makhluk. Ya, bagaimana dengan percaya kepada yang gaib? Ya, jin itu tidak masuk dalam kategori yang gaib dalam seperti itu. Ya, yang gaib itu malaikat. Yang gaib itu adalah karena dalam Al-Quran itu ya namanya jin itu mirip dengan kita, cuma lebih halus saja. Yang gaib itu adalah alam barzah, pada mahsyar, jadi gitu. Jadi yang namanya kuntilanak itu tidak masuk dalam wilayah gaib. Kuntilanak, uka-uka, babi ngepet itu tidak ada. Ya. Jadi uka-uka, babi ngepet, kuntilanak itu lebih kepada cerita-cerita masyarakat lokal saja. Makanya kalau kita ke tempat lain beda lagi ceritanya, nggak ada. Kalau kita pergi ke negara lain nggak ada istilah kuntilanak. Bahkan penggambaran mereka tentang hantu-hantu berbeda-beda. Kalau di Indonesia hantunya itu pakai pocong, pakai putih-putih. Kalau di Eropa sana pakai jas. Kenapa? Ya tergantung pikiran orang-orang yang membuat asumsi-asumsi tentang itu. Ya kenapa? Karena itu direka-reka oleh pikiran masing-masing. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz, terima kasih. Selamat berpuasa semuanya. Assalamualaikum. Kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih Ustaz dan Mbak Sama-sama, Bu. Sama-sama Bu Titin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bu Sama Bu Hesti. Hesti. Salam Kapan kepada tahu? Ya, Mbak juga di Bu Dokter. Makasih Labuan Ustaz. Ratu. Labuan Ratu banyak kuntilanak tuh. Kapan ketemunya ya lo ke Jedul, Pak Ustadz? Di rumah saya ada pembantu saya tuh sering kedengeran sepatu jalan katanya. Itu namanya halusinasi Bu Eli. Kalau ada begitu Bu Eli bawa ke psikolog. Kalau ada begitu bawa ke psikolog. Seandainya itu bisa. Kadang-kadang malam Jumat tuh dia duduk di depan di teras nunggu saya pulang dari yang lahir. Kenapa kamu di depan bunyi suara sepatu jalan? Itu yang namanya halu Bu Eli. Ternyata bisa halu dengan mata, ternyata bisa halu dengan kuping juga. Bahkan sekarang kita buktikan bisa halu dengan lidah. Ya. Bisa halu juga dengan penciuman. Itu orang kena COVID halu dengan penciumannya. Ya.
Bahkan juga bisa halu orang hamil. Orang hamil itu kalau biasanya apa namanya itu kalau lagi awal hamil? Ngidam. Ustaz. Ngidam ya. Kalau orang ngidam itu biasanya itu tidak senang dengan suaminya. Baunya suaminya. Hanya orang tertentu itu, Ustaz. Iya, makanya. Tapi ada seperti itu, Bu ya. Iya. Ada juga yang nyari wangi-wangi tertentu, Ustaz. Iya, betul. Saya pamit dulu ya, Pak Bu ya, duluan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya,